Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, sekali lagi saya jelaskan bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses yang harus kita lalui dalam rangka kita menyelesaikan masalah. Ya, tadi masalah itu terdiri dari banyak solusi, maka solusi itu harus kita pilih salah satu yang terbaik. Nah, untuk bisa memilih itu kita harus melakukan penilaian. Dalam bahasa yang lain kita sebut sebagai analisis. Apa yang ribut ini? Adik kenapa ikut sendiri? Mau ikut kuliah atau mau main-main? Ya, kita lanjutkan. Jadi karena kita banyak pilihan, maka kita harus melakukan penilaian untuk mengetahui mana yang terbaik dari masalah. Yang perlu saudara pahami, karena dunia ini tidak selalu pasti. Bahkan kebanyakan itu tidak pasti. Walaupun mungkin secara umum ya, secara umum kadang-kadang ada keputusan yang terbaik secara bersama-sama itu. Tapi kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu nanti pengambilan keputusan ini solusi terbaiknya itu kadang-kadang tidak sama. Ada mungkin buat seseorang dengan masalah yang sama, yang terbaik adalah solusi yang pertama. Tapi bisa juga untuk orang lain dengan masalah yang sama itu solusi yang terbaiknya solusi yang berikut, yang kedua dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena nanti kita akan mengkaitkan ketepatan dalam pengambilan keputusan itu dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing orang. Ya, oleh karena itulah nanti maka pedoman yang kita pakai ini tadi itu sifatnya umum ya. Artinya tidak selalu berlaku sama terhadap semua orang. Nah, tapi kebenaran yang umum itu kebenaran yang sifatnya rata-rata ya. Nah, kira begitu. Nah, jadi nanti seringkali kan selalu terjadi perdebatan di antara manusia dalam kelompok atau organisasi ketika nanti mengambil keputusan. Itu wajar, karena menurut masing-masing itu sesuai dengan apa yang pengalaman dan apa yang dihadapi mungkin berbeda situasi kondisinya dengan yang dihadapi oleh orang lain. Nah itulah maka nanti kita akan belajar juga bagaimana kita bisa mengambil keputusan dalam kelompok. Perbedaan pendapat mengenai solusi itu bisa diselesaikan, ya, diselesaikan dengan baik. Nah itu nanti kita akan bahas juga nanti ya. Oke, itu yang pertama mengenai bagaimana pengertian pengambilan keputusan. Nah sekarang bagaimana pedoman dalam yang apa pedoman yang harus kita perhatikan dalam proses pengambilan keputusan atau dasar utama. Ini sifatnya adalah umum ya. Umum itu untuk semua keputusan. Nanti untuk jenis-jenis keputusan tertentu ya ada pedoman khususnya sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kalau saudara menghadapi masalah keuangan, maka nanti saudara harus menggunakan ilmu manajemen keuangan. Ya. Dan ilmu-ilmu yang terkait dengan keuangan itu untuk menyelesaikan masalah secara
khusus di manajemen keuangan selain masalah-masalah yang umum ini, selain pedoman-pedoman yang umum ya. Nah, makanya seperti yang katakan tadi, semua ilmu yang sudah pelajari itu nanti akan menjadi pedoman umum atau pedoman khusus dalam pengambilan keputusan. Ya. Karena pada prinsipnya hidup kita ini ya dari waktu ke waktu ya mengambil keputusan lalu melaksanakan keputusan. Ya, itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa pedoman atau dasar umum dalam pengambilan keputusan. Nah, ini minimal, nih saya katakan minimal artinya bisa ditambah. Oh, iya, sesuai dengan kepentingannya nanti ya. Minimal ini ada 4 nih yang harus diperhatikan ya. Minimal ada 4 nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, falsafah. Apa itu falsafah? Nah, falsafah itu nilai-nilai tertinggi yang dianut oleh seseorang. Ya, nilai tertinggi yang dianut oleh seseorang. Itu namanya falsafah. Untuk apa? Untuk pedoman hidupnya. Semua manusia itu dalam hidupnya pasti punya pedoman yang tertinggi, yang itu di atas, diletakkan di atas segalanya. Gitu ya. Nah, contohnya kalau saya, umpamanya saya ini orang Islam, saya meletakkan nilai-nilai Islam itu, nilai-nilai agama saya itu sebagai pedoman tertinggi dalam hidup saya. Maka semua yang saya lakukan harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam saya. Nah, itu satu contoh kan. Berarti nanti falsafah hidup saya itu ya nilai Islam itu. Nah, nilai Islam lalu dijabarkan lagi ini menjadi berapa banyak ya, dan tauhid terutama ya, bahwa saya menganggap Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lainnya. Itu contoh ya. Nah, sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan, maka nilai ketuhanan yang esa itu akan saya jadikan pedoman utama dalam pengambilan keputusan. Semua keputusan saya tidak boleh bertentangan dengan falsafah hidup saya itu. Saya mengatakan Allah wahad, Allah satu, Allah semua, saya tergantung pada Allah. Maka ketika saya menyelesaikan masalah, pasti akan berpedoman pada itu. Maka menurut falsafah saya tadi itu, nanti saya tidak akan melaksanakan sebuah keputusan yang saya ambil sebelum saya konfirmasi dengan Allah. Karena Allah itu semua tempat kita tergantung, walaupun kita itu sepandai apapun, maka ketika nanti kita mau melaksanakan sesuatu, haruslah kita minta pedoman, petunjuk kepada Allah. Maka setelah kita berusaha mencari secara ilmu pengetahuan, berusaha secara duniawi, maka jangan lupa kita juga minta petunjuk kepada Allah yang terbaik. Kadang-kadang mulut kita yang terbaik belum terbaik buat Allah, karena keterbatasan kita. Nah, itu contoh bagaimana menerapkan falsafah ya dalam pengambilan keputusan. Ya, oke ya, itu contoh. Tapi bagi orang yang tidak punya agama atau bahkan orang yang ateis, ya tentu saja mereka tidak punya, karena nggak punya agama ya pedomannya pasti bukan agama, gitu kan? Ya apa? Ya banyak macam, bisa materialisme, namanya bahwa karena materialisme itu artinya bahwa hidup di dunia itu bersenang-senang. Maka ketika dia mengambil keputusan, maka solusi yang dipilih itu adalah solusi nanti yang paling banyak menghasilkan kesenangan. Intinya seperti itu. Ya, itu contoh falsafah. Ya, makanya manusia itu ya tidak boleh salah dalam masalah. Karena kalau falsafahnya salah, maka semua jalan hidupnya akan salah. Ya, nah, tapi ada juga manusia yang sudah punya falsafah bagus, tapi tidak pernah diterapkan juga ada, ya gitu. Atau jarang diterapkan, sehingga akhirnya walaupun falsafahnya bagus, hidupnya acak-acakan gitu. Nah, Islam itu bagus, bagus. Agama yang paling benar di sisi Allah. Nah, benar-benar Allah Islam kan.
Tapi kenapa banyak orang Islam nggak bener atau brengsek? Kenapa banyak mahasiswa Islam yang malas-malesan? Kenapa banyak uh, orang yang mengaku Islam tapi justru perbuatannya lebih kacau dari orang-orang yang bahkan mengaku tidak beragama? Karena ya itu tinggal dia mengaku-ngaku memiliki falsafah Islam tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, itu sama aja juga begitu ya. Jadi ada satu sisi orang yang tidak punya falsafah yang baik, tapi dari sisi orang punya falsafah yang baik. Tapi yang benar itu ya falsafah baik ya yang dilaksanakan, yang dipakai untuk pedoman dalam hidupnya itu. Nah, dalam pengambilan keputusan juga. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah tujuan. Nah, karena di dunia ini banyak ya aspeknya ya. Maka hidup kita ini ya harus dituntun oleh satu arah tertentu supaya kita tidak terjebak pada luarisme atau atau apa istilahnya itu ya, multi multidimensi yang ada di dunia ini kita sering membingungkan. Ini kalau kau sudah lihat kita akan dihadapkan pada keinginan yang sangat banyak, yang bahkan tidak terbatas, ya di dunia ini dengan nafsu kita. Jadi kita ini dibekali oleh nafsu, nafsu kita ini melihat dunia itu begitu banyak macam kenikmatan, maka pengennya semuanya ya, dalam serakah itu pengennya semuanya bisa diraih. Tetapi kenyataannya kita memiliki keterbatasan, ya. Maka itu nanti ketiga dan 4 itu membahas keterbatasan. Makanya saudara harus hati-hati di sini. Walaupun kita itu punya keinginan-keinginan yang banyak sekali dan tidak pernah ada batasannya, tetapi dalam prakteknya itu dalam hidup kita ini harus kita membatasi diri dalam konteks relativitas tertentu. Ya. Kenapa? Karena walaupun mungkin kita bisa merangkum semua keinginan itu, tapi mungkin nggak mungkin sekaligus dicapai. Ya kan? Kita hanya bisa meraih apa yang kita inginkan itu satu persatu kadang-kadang kan. Ya, ada banyak orang yang mungkin bisa meraih beberapa atau banyak sekaligus, tapi kebanyakan dalam satu waktu dalam itu kita hanya bisa mencapai satu saja. Maka memang ada nanti teori yang namanya teori banyak tujuan, yang multi goal namanya ya. Ada ya, dalam metode juga ada itu. Bagaimana kalau kita berhadapan pada tujuan yang banyak yang sekaligus ingin kita capai. Tapi pada prinsipnya manusia yang normal dan kalau dia memang hanya sendirian ya, tidak menggunakan bantuan orang lain, maka dia biasanya hanya bisa mencapai satu tujuan untuk satu waktu. Nah, oleh karena itulah kita harus setiap saat, setiap waktu itu harus punya kerangka tujuan itu. Ya, makanya tujuan itu harus ditetapkan, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kalau perlu setiap waktu itu kita punya tujuan, setiap hari namanya itu kita mau tidur, kita lalu tetapkan tujuan besok mau apa kita. Supaya apa? Supaya langkah kita itu nanti terarah gitu ya. Tidak mengumpulkan. Banyak orang yang hidupnya nggak jelas itu karena nggak punya tujuan. Kalau pengen terarah lagi, maka jangan hanya tujuan harian, tujuan mingguan, tujuan bulanan, tujuan tahunan, tujuan 5 tahunan, tujuan 10 tahunan, dan tujuan seumur hidup. Semuanya ada kerangka tujuannya. Jika kalau ditanya, kamu tuh hidup untuk apa? Mau kemana? Kita tahu. Kalau ditanya nanti, kamu 25 tahun ke depan tuh mau apa? Kita tahu. Kalau ditanya,
5 tahun ke depan apa kita tahu. Kalau ditanya 1 tahun ke depan mau apa kita tahu. Kalau ditanya besok mau apa juga kita tahu. Itu yang paling baik. Ya. Sehingga kalau perlu lebih rinci lagi dalam waktu jam per jam. Itu lebih baik lagi kalau bisa. Karena saya pernah mengalami satu masa dulu saya mau nggak mau harus membuat target atau tujuan itu dalam bentuk jadwal jam per jam. Sehingga kalau manusia itu hidupnya terjadwal, dalam sehari itu dibagi menjadi beberapa ada jam-jam kegiatan tertentu, pasti dia memiliki suatu satu keinginan yang susah untuk dicapai, sehingga karena semakin susah itu dia harus atur waktu itu sehingga rupa supaya tidak menjadi sia-sia. Nah itu saya pernah mengalami sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Dan saya hanya sempat tidur mungkin 3 jam sehari. Nah itu pernah dalam kondisi seperti itu, pernah. Semua orang kadang-kadang harus begitu, ya. Ya. Karena ada masa-masa kritis dalam hidupnya di mana dia harus menyelesaikan semua masalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Nah, makanya kita harus perhatikan. Maka kalau sudah pengen hidup saya terarah, maka punyalah tujuan. Sehingga nanti setiap pengambilan keputusan itu selalu didasarkan pada tujuannya. Contohnya tadi ya, kita yang kecil aja. Kalau sudah sebelum tidur sudah punya tujuan bahwa saya hari ini harus, karena tidak ada kuliah, saya harus menyelesaikan tugas yang dibebankan pada saya oleh dosen umpamanya. Nah, untuk bisa mengerjakan tugas harus punya bahan, saya harus membaca dan sebagainya. Maka dari tujuan yang sudah tetapkan itu, lalu saudara membuat jadwal. Berarti saya harus bangun jam sekian umpamanya. Itu namanya perencanaan. Makanya saya harus bangun jam 4. Lalu dari jam 4 buat jadwal sampai kemudian tugas itu selesai. Maka nanti ketika sudah tidur, lalu terbangun, sudah punya tujuan, karena Anda punya jadwal, saudara akan diingatkan oleh tujuan tersebut. Supaya dengan orang yang nggak punya tujuan dan jadwal, maka begitu bangun, ya dia bisa mengambil putusan apa saja, nggak masalah. Bisa bangun, bisa juga tidur lagi. Karena apa? Karena dia nggak punya kegiatan, nggak punya target, nggak punya jadwal. Tapi begitu orang punya jadwal tadi, maka dia akan terikat oleh jadwal. Wah, jam berapa ini? Oh, jam 4. Saya harus bangun. Nggak bisa lagi tidur lagi. Karena udah ada. Nah, itulah. Maka dia bisa dikatakan bahwa yang namanya perencanaan dan tujuan itu bisa mengendalikan manusia untuk bisa disiplin diri. Maka kalau saudara ingin mendisiplinkan diri itu, saudara mutlak harus punya tujuan dan rencana atau jadwal, program dan sebagainya. Ya, oke. Jadi jangan lupa bahwa saudara ketika mengambil pilihan, menilai dan mengambil keputusan untuk memilih alternatif penyelesaian masalah, maka ingatlah tujuan hidup saudara itu apa. Jangan sampai menyimpang dari itu. Karena banyak orang yang tergoda seperti itu. Kalau orang pengen punya tujuan mau kuliah, lalu ketemu temannya, semuanya ngajak main, ya kan? Nah, biasa begitu. Maka kalau saudara itu tujuan hidup, tujuan kuliah saudara itu tidak jelas, tidak mengikat diri saudara, maka saudara akan gampang diajak main. Nah, banyak juga mahasiswa yang kadang-kadang punya uang dikasih orang tua untuk membayar SPP, lalu disimpangkan untuk yang lain, untuk membelikan hadiah pacarnya. Nah, itu banyak kejadian di kita itu kayak gitu ya. Jika akhirnya nanti nggak bisa ujian karena SPP-nya nggak dibayar, tagih pada orang tuanya, ternyata bilangnya orang tuanya sudah dikasih. Nah, karena apa ya tadi itu, ya nggak ingat bahwa tujuannya itu apa. Ketika mengambil keputusan untuk membelanjakan itu harus ingat tujuan hidup kita. Harus ingat tujuan kita mau apa. Maka belanjakanlah sesuai dengan tujuan itu. Saya kira seperti itu. Oke ya. Jadi falsafah itu nilai tujuan.
dua hal ini satu dan dua ini adalah bagian dari yang ukuran dalam keberhasilan kita nanti mencapai tujuan yang disebut dengan efektivitas. Ya, keberhasilan dalam rangka mencapai keinginan-keinginan kita. Nah, efektivitas itu baik, bagus ya. Tapi dunia ini kan memiliki keterbatasan tadi kan. Di falsafah dan tujuan itu kadang-kadang itu suatu yang sangat ideal gitu ya. Keinginan-keinginan yang ya namanya keinginan kadang-kadang batasannya itu nggak sering kelihatan dengan jelas gitu ya. Nah, tapi ketika nanti kita mau melaksanakan, ketika kamu melaksanakan keinginan kita itu, kita akan terbentur dengan keterbatasan yang ada. Ya. Nah, itulah maka kita bahas sekarang. Apa keterbatasan yang ada? Yang pertama waktu. Kita punya keinginan apapun, pasti nanti akan terbentur oleh waktu. Karena waktu kita hidup itu terbatas. Ya kan? Umur kita itu sudah ditentukan sama Allah, tidak ada yang bisa mengakhirkan atau memperpanjang, tidak juga ada yang bisa memperpendek. Sudah jelas segitu. Dunia kita ini juga memiliki waktu yang oleh Allah dibatasi. Satu hari 24 jam. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam kalau di daerah tropis seperti kita ini. Tidak akan bisa lebih. Bisa, tidak bisa. Bahkan kurang nggak bisa. Ada batasannya. Siap, jelas, tegas batasan. Ya. 1 jam 60 menit. Ya, kita ini kuliah ada batasannya. Sampai jam berapa? Itu ada jadwal kita kan. Sama seperti itu. Ya, sampai jam 14.40. Nah, sekarang jam 14.08. Tinggal 30 menit lagi. 8. Nah, jadi seperti itu. Ada batasannya waktu. Dan batasan waktu ini ada batasan yang paling mengikat, paling tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kalau saudara belajar agama Islam, belajar Al-Quran, nanti bacalah surat-surat Al-Quran. Banyak sekali waktu itu jadikan sumpah oleh Allah. Wadduha, walaili, itu semua waktu ya. Waktu duha, waktu malam, kan? Wal fajr, waktu pagi, wal asr, waktu asar, semua dijadikan. Untuk apa? Supaya manusia memperhatikan waktu itu. Di dunia ini kita waktunya terbatas. Harus menentukan sebanyak-banyaknya. Maka ketika nanti sudah mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang baik, yang terbaik, maka pertimbangkanlah waktu ini. Ya, carilah solusi yang bisa menghemat waktu. Karena waktu kita terbatas. Yang paling menghemat waktu, yang paling berharga itu adalah paling menghemat waktu. Makanya orang Barat sering mengatakan time is money. Waktu adalah uang, karena mereka itu masyarakat hedonisme, masyarakat materialistis. Semuanya dihitung pakai duit. Maka duit itu yang paling penting, maka waktu diibaratkan uang. Jadi kalau saudara mengambil keputusan dengan menggunakan waktu yang banyak, berarti itu keputusan saudara itu harus dibiayai dengan uang yang banyak. Maka semakin banyak kegiatan menggunakan uang, maka semakin tidak efisien. Hanya semakin boros. Maka kalau saudara sering memilih keputusan yang boros, ya hidup saudara tidak akan bisa berhasil di dunia ini. Karena saudara kehabisan uang nanti. Jadi orang miskin itu banyak orang kaya kemudian jadi miskin. Atau banyak orang tuanya kaya nanti anaknya jadi miskin. Karena apa? Karena itu tadi. Kan bapaknya pintar menggunakan waktu. Tapi anaknya tidak pernah diajari bagaimana menggunakan waktu yang baik. Sehingga dia kerjaannya foya-foya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Ya, itu contoh. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan waktu ini. Nah, kalian itu masih muda sekarang. Nanti misalnya kalau sudah tua seperti saya, ketika waktu muda itu nggak bisa menggunakan waktunya dengan baik, misalnya di waktu tua.
Karena apa? Kita waktu tua kita sudah lemah, maka selalu kita nyesel. Kenapa? Kita waktu muda dulu tidak bekerja dengan keras, ya, nah, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika dia tua, walaupun ada waktu, kadang-kadang kita nggak bisa melakukan apa-apa karena sudah tua. Nah, itu seperti itu. Sama nanti kalau saudara nanti sudah di yaumul hisab, orang-orang kafir itu juga menyesal dan ingin balik ke dunia. Kalau dia ingin mengulang lagi, nanti kalau saya dibalikkan ke dunia, saya akan berbuat baik. Bahkan akan bisa. Ya, jadi oleh karena itu perhatikan ya, waktu itu kalau sudah berlalu tidak bisa kembali, akan hilang. Nanti ketika saudara hidup Balik. ketika hidup saudara itu sudah mencapai usia sekarang itu 20 tahun umpamanya, jatah hidup saudara itu 60 tahun, berarti ya tinggal 40 tahun. Nggak bisa saudara, wah masih banyak waktu, enggak, semakin berkurang waktu kita itu. Nah, maka perhatikan, ketika ngambil keputusan memilih satu solusi, maka saya harus memilih solusi dengan penggunaan waktu yang sekecil-kecilnya. Nah, itu yang pertama. Kalau saudara orang ekonomi, ingatlah time is money. Waktu adalah uang. Jadi ketika saudara nunggu orang nganggur, buang-buang waktu, itu kalau pakai duit. Nanti saudara nggak akan mau lagi melakukan itu. Tapi kalau saudara menjadi orang yang beragama, time is pahala. Waktu adalah pahala. Gunakan untuk menghasilkan pahala. Waktu itu surga atau neraka? Ya, kalau saudara nyanyikan waktu masuk neraka, memanfaatkan waktu untuk amal ibadah masuk surga. Yang keempat sekarang adalah sumber daya. Nah, sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi selain waktu. Nah, kalau sekarang ini dalam manajemen ya sering juga ini disebut sebagai faktor ekonomi atau faktor produksi. Ya. Contoh sumber daya manusia. Yang kemudian sudah pelajari nanti dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia. Nah, itu. Ketika sudah memanage, nanti kan bekerja dengan orang lain. Lah. Saya bicara bagaimana memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan hidup saudara nanti kan. Bagaimana saudara memanfaatkan sumber daya manusia itu dalam rangka pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dan filsafat hidup saudara. Diajari saudara nanti di SDM. Sekarang pasti sudah mulai kan, sama bareng-bareng dengan ujian operasional ya. Nah, satu contoh. Lalu ada lagi mesin, teknologi, ya itu nanti sudah belajarnya di manajemen operasional. Ya. Itu sumber daya yang lain dalam bisnis ya, dalam manajemen ya. Ada keuangan, ya kan? Itu sumber daya yang lainnya lagi. Jika sudah diajari bagaimana menggunakan uang yang benar. Makanya nanti kalau saudara sudah lulus sarjana manajemen, lalu saudara masih kesulitan keuangan, saudara tidak boleh menyebut sebagai sarjana manajemen ya. Harusnya kalau saudara manajemen kan saudara belajar bagaimana mengelola duit, bagaimana mengelola keuangan. Harusnya saudara nggak boleh lagi memiliki masalah keuangan. Iya, karena prinsip orang keuangan itu adalah financial independent and whole life ya. Jadi saudara harus terbebas dari masalah keuangan seumur hidup saudara. Itu yang harus saudara perhatikan. Wah, pasti saudara nanya ke saya itu. Pak Bambang, kira-kira sudah terbebas dari masalah keuangan? Ya sudahlah. Ngapain saya jadi sarjana bahkan S2 dalam bidang manajemen masih mengalami masalah seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi semua masalah keuangan harus diselesaikan. Dan saudara kalau menyelesaikan ya untuk seumur hidup, iyalah. Karena seumur hidup itu ya sampai kita mati di dunia ini maksudnya. Ya. Karena kalau di surga kan nggak perlu duit. Ya kan? Jadi kalau saudara membuat perencanaan keuangan, buatlah perencanaan keuangan mulai sekarang sampai saudara mati. Sehingga saudara nanti akan melampaui
fase-fase hidup saudara tanpa masalah keuangan gitu. Bisa, karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya manajemen keuangan itu. Kalau yang sudah pelajari itu memang kaitannya dengan manajemen keuangan perusahaan atau bisnis, tapi itu bisa diterapkan dalam manajemen keuangan pribadi. Ya, baca itu ada banyak buku-buku yang membahas mengenai financial individual financial, ya, namanya ada manajemen keuangan pribadi, ya. Individual financial management namanya, ya. Oh, ada. Ya. Nah, satu contoh begini, satu contoh saja ya untuk sumber daya ini masalah keuangan. Satu contoh aja. Hidup kita ini ketika masih muda kita mampu bekerja sehingga dengan kerja menghasilkan uang kan gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah selama umur hidup saudara itu akan selalu bisa menghasilkan uang atau selalu bisa bekerja? Itu pertanyaan besarnya. Kalau pertanyaannya iya, ya udah selesailah hidup saudara. Karena kalau saudara bisa menjamin seumur hidup saudara bisa menghasilkan uang, ya berarti nggak perlu saudara membuat perencanaan pensiun, keuangan dan sebagainya kan di masa yang ada. Tapi masalah besar semua orang adalah nggak mungkin semua orang itu akan bisa bekerja seumur hidup. Pasti ada masa satu saat kita nggak bisa bekerja, entah karena sakit, entah karena sudah tua, entah karena apa. Nah, persoalannya adalah apakah ketika saudara sakit, ketika saudara sudah pensiun, ketika sudah tua itu, yang tidak menghasilkan uang itu, saudara masih bisa hidup layak. Misalnya, karena saudara tidak menghasilkan uang, tapi saudara tetap butuh uang. Betul nggak? Ketika pensiun, ketika udah tua, kalau saya sebentar lagi mungkin sudah 2-3 tahun lagi, usia 60 tahun, ya kan? Maka nanti saya nggak bisa uang. Lalu saya masih hidupnya mungkin bisa sampai 30 tahun. Kalau sudah orang tua saya sekarang hampir 90 tahun. Artinya kalau saya sesuai dengan umur orang tua saya, saya bisa hidup 90 tahun, masih 30 tahun lagi. Lalu saya nggak kerja selama 30 tahun, apakah saya masih bisa tercukupi keuangan saya? Padahal biaya hidup semakin tua itu semakin mahal. Oh iya, saya merasakan sendiri sekarang usia semakin tua itu ternyata kebutuhan hidupnya semakin mahal. Ya, karena yang dulu waktu muda kita nggak perlu obat-obatan untuk menjaga kesehatan karena masih kuat badannya. Sekarang banyak suplemen yang harus diminum dan sebagainya. Sedikit-sedikit sudah capek dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Contoh ya, dalam pertimbangan sumber daya itu ya, uang. Ketika saudara mengambil keputusan, ketika sudah punya uang untuk membelanjakan, nah perhatikan nih, pertimbangannya adalah hati-hati membelanjakan uang, karena saudara nanti pada saatnya saudara butuh uang tapi nggak bisa menghasilkan uang. Maka supaya saudara itu tidak mengalami masalah di waktu saudara nggak bisa menghasilkan uang, maka ketika bisa menghasilkan uang, saudara harus simpan sebagian atau diinvestasikan untuk kepentingan pada waktu saudara tidak bisa menghasilkan uang. Itu kan prinsip keuangan yang paling utama juga itu. Kalau saudara ingin terbebas di masalah keuangan adalah saudara harus menyisihkan sebagian uang yang saudara hasilkan pada waktu saudara masih produktif untuk digunakan pada waktu saudara nanti tidak menghasilkan uang lagi. Nah, ini yang harus saudara. Ini adalah prinsip keuangan yang saudara akan pelajari nanti itu. Intinya seperti itu. Maka ada namanya manajemen dana pensiun. Ya, kayak pegawai negeri itu sudah agak tenang. Karena apa? Itu kenapa pegawai negeri jadi rebutan? Karena dia nanti akan dapat pensiun setiap bulan, menerima uang, walaupun tidak kerja, gitu kan? Nah, tapi saudara yang bukan pegawai negeri, siapa yang akan ngasih uang saudara? Apalagi yang pengusaha. Yang pegawai ada tunjangan hari tua. Ya.
Itu pun diterima sekaligus kan, diterima ya biasanya habis. Makanya kalau nanti sudah punya tunjangan hari tua ya jangan terus diambil, masukkan lagi ke tabungan, ke investasi, lalu nanti diambil hasilnya setiap bulan disebarkan untuk seluruh hidup saudara. Ya, jadi itu seperti itu. Itulah bagaimana solusi terbaik dalam mengelola keuangan. Nah, saya kasih bocoran informasi nih, walaupun ini bukan masalah keuangan, tapi kita sedang bicara sumber daya manusia ya. Orang Indonesia ini kekayaan rata-ratanya 2 miliar setiap orang ya, rata-rata ya. Jadi kalau saudara nanti tidak punya kekayaan ketika sudah produktif, ya setelah kuliah produktif tidak punya kekayaan 2 miliar, itu berarti saudara masih di bawah orang rata-rata, artinya saudara miskin lah. Gitu. Jadi orang tidak disebut miskin di Indonesia itu harusnya memiliki kekayaan 2 miliar rata-rata. Maka itulah yang kita butuhkan, baik dalam kondisi produktif atau produktif. Maka kalau saudara mau tetap terbebas dari masalah keuangan pada waktu pensiun, maka saudara harus mengumpulkan uang sejumlah 2 miliar. 2 miliar itu nanti bisa dalam bentuk apa? Tidak masalah. Dalam bentuk tanah, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk emas, dalam bentuk apapun, tidak masalah. Ya, dengan uang 2 miliar itu nanti ketika sudah pensiun, maka sudah bisa masukkan ke tabungan atau deposito. Lalu sudah bisa ambil hasilnya. Kalau sudah punya 2 miliar, itu hasilnya kalau deposito itu sekitar 10 juta. Kita sudah bisa hidup dengan 10 juta itu tiap bulan. Kan sudah cukup itu satu orang, 10 juta. Ya kan? Nah itu, arti rata-rata hidup manusia Indonesia ini, kalau sudah pengen hidup normal, maka minimal hasilnya juga 10 juta. Maka saudara kalau nggak punya gaji 10 juta sebulan untuk satu orang nih ya, untuk hidup satu orang, maka saudara belum normal. Kalau saudara punya anggota keluarga, punya istri, istrinya nggak kerja, saudara harus punya lebih dari 10 juta. Anaknya nggak kerja, saudara harus tambah lagi. Maka keluarga yang ideal di Indonesia itu penghasilannya 30 juta. Solo pribadi 10 juta. Kenapa kok tidak sesuai dengan anaknya? Enggak, karena memang ketika kita berkumpul itu selalu bisa melakukan penghematan ya. Nah, kalau sekarang saudara pengen hidup nanti masih mahasiswa ini masih punya waktu, punya pertimbangan nanti targetkan itu bahwa jangan kemudian target bahwa begitu saudara jadi mahasiswa saudara harus punya gaji 30 juta, itu mimpi. Ya. Maksudnya itu rata-rata itu maksudnya ya seluruh hidup saudara itu ya nanti di rata-rata. Jadi ya mulainya mungkin gajinya 5 juta dulu nggak apa-apa, bahkan 3 juta nggak apa-apa di awal. Ya di awal nggak apa-apa. Tapi harus kita tingkatkan nanti sampai tingkat seperti itu. Ya, sampai rata-rata itu ya 30 juta itu keluarga. Kalau bisa ya, dia masih punya waktu 1 menit untuk sesi ini ya. Nah, jadi supaya bisa mendapatkan uang seperti itu bagaimana caranya? Gampang, nanti saudara sisihkan 10% dari penghasilan saudara mulai dari pertama kali kerja sampai pensiun, 10% potong, masukkan ke dana pensiun atau dana investasi, jangan diambil-ambil, maka nanti saudara di akhir usia pensiun saudara itu nanti, di awal pensiun saudara itu nanti, saudara akan menerima uang sekitar 2 miliar itu tadi. Nah, sekarang pegawai negeri itu katanya Pak Jokowi tidak mau diberikan tiap bulan, nanti diberikan sekaligus. Nah, itu kalau di pegawai negeri itu 1,6, 1 miliar 600 juta. Itu yang paling tinggi, yang paling rendah sekitar 600 juta. Nah, kalau swasta ya itu tadi. Kalau sudah mau di tengah-tengah 2 miliar.